warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faladina Septiani dari jurusan Teknik Elektro UIN Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dari program Basic Keislaman, mata kuliah Praktik Ibadah yang dibimbing oleh Bapak Darmawan MPD selaku dosen pembimbing di Mahat Ta'alum 23. Pengertian taharoh secara istilah artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah, menggunakan media yang bersih seperti air atau tanah. Nah, dari pernyataan yang saya sebutkan tadi, ada muncul namanya najis dan hadas. Apakah najis dan hadas itu? Yang pertama, najis. Najis adalah perkara yang zohir, yang bisa dilihat oleh mata. Nah, seperti air pipis, darah, atau sebagainya. Sedangkan hadas, perkara yang maknawi, maksudnya ada di dalam jasad, tetapi tidak dapat dilihat oleh panca indera. Singkatnya gini nih, najis itu zat yang nampak, sedangkan hadas itu zat yang tak terlihat. Nah, dalam pembersihan najis dan hadas pun berbeda. Seperti hadas masih terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat disucikan dengan cara berwudu. Dan jika tidak memungkinkan seseorang untuk berwudu atau memperolehkan air, boleh ia bertayamum. Kemudian, hadas besar. Berbeda dengan hadas kecil, hadas besar hanya dapat disucikan dengan mandi besar, atau yang biasa kita kenal dengan mandi junub. Kemudian, najis. Najis digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, najis mughaladoh atau najis berat. Najis yang biasanya dari hewan haram seperti anjing atau babi. Adapun cara mensucikannya dengan cara membakar najis dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu seperti tanah yang bersih. Nah, kemudian yang kedua, najis mukhafafah, najis ringan. Najis yang berupa air seni anak laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun yang hanya mengkonsumsi ASI saja. Kemudian najis yang ketiga yang namanya hukmiyah. Dan terakhir najis ainiyah. Najis ainiyah, cara membersihkannya cukup untuk perlu mengetahui 3 hal. Yang pertama, hilang rasa, hilang bau, dan hilang warna. Untuk melakukan tayamum, yang pertama kali kita lakukan adalah menyediakan media tayamum. Kemudian kita berniat dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardulillahi ta'ala. Amin. Kemudian kita meletakkan tangan pada media debu, kemudian mengkibaskannya untuk mengurangi kebu pada tangan dan mengusapkannya ke muka. Selanjutnya, meletakkan kembali tangan dan mengkibaskan, lalu mengusapkan ke tangan kanan. Dari ujung jari tangan kanan keluar, kembali ke dalam. Dilanjut juga ke tangan kiri. Kemudian membaca niat setelah berwudu. Untuk niat setelah berwudu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahharidin wa ja'alni min ibadikais shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan witri raka'atan mustaqbilat qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan berpidato singkat mengenai keutamaan jujur dan juga penyebab berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, kejujuran yang terdiri dari kata jujur yang artinya mengakui atau memperlihatkan sesuatu dengan fakta yang ada.
Kebalikan dari kata jujur adalah bohong atau dusta. Terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadhibin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Kejujuran merupakan tanda bukti keimanan. Orang-orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur berarti keimanannya sedang diserang oleh penyakit munafikin. Seperti yang kita ketahui, munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Di luar berkata iya, sedangkan di dalam berkata tidak. Suatu hari sahabat Nabi bertanya kepadanya, "Ya Rasul, apakah mungkin orang itu pelit?" "Mungkin saja," jawab Rasul. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Apakah mungkin orang mukmin pengecut?" Nabi menjawab lagi, "Mungkin saja." Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, "Apakah mungkin seorang mukmin berbohong ya Nabi?" Nabi menjawab, "Tidak." Hadis riwayat Imam Malik. Oke teman-teman, apa sih pelajaran yang kita ambil dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur, karena kejujuran adalah semua pangkal kebaikan manusia. Lalu, apa sih keuntungan dari berbuat jujur? Yang pertama, dipercayai oleh orang lain, meningkatkan percaya diri, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang ada di sekitar kita, dan pastinya ada perasaan bahagia di dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa jujur, maka ia pun akan jujur terhadap dirinya. Mengapa kita tidak memiliki sikap jujur, atau apa penyebab seseorang selalu berbohong? Salah satu penyebabnya ialah karena ia takut. Takut apa? Takut malu, takut jelek, atau takut orang lain tahu atas kekurangan yang ada di diri dia. Jika menyadari kekurangan yang ada pada dirinya, seharusnya yang ia lakukan adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbohong dengan keadaannya. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu berbuat jujur di mana dan kapan saja. Itulah pidato singkat dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak tutur kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, niat sholat jamak takdim. Untuk niat sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdim lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian niat sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim. Untuk niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghrib salasa rak'atin majmu'an bi isya jam'a takdim lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat fardhu maghrib 3 rakaat dijamak bersama isya dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat jamak takhir. Untuk niat sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhir lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Yang kemudian niat sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghrib salasa raka'atin majmu'an bil isya jam'at takhir lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Dalam pelaksanaan haji ada yang namanya rukun haji. Terdapat 6 rukun. Yang pertama, ihram. Rukun haji ihram dimulai dengan membaca niat hingga menggunakan pakaian ihram sebagai penutup aurat dan menjaga kebersihan. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Wukuf sendiri merupakan inti dari proses pelaksanaan ibadah haji. Jemaah haji berkumpul di padang Arafah untuk beribadah secara optimal. Waktu wukuf dimulai pada saat masuknya waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar di hari berikutnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah. Setelah berihram dan wukuf di padang Arafah, tawaf merupakan rukun haji yang wajib dilakukan. Tawaf merupakan ritual berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ifadah juga dilakukan setelah jamaah haji berada di Mina untuk melempar jumrah, kemudian kembali ke Mekah. Kemudian yang keempat, sa'i. Sa'i merupakan aktivitas berjalan kaki atau berlari kecil secara bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Marwah, begitupun sebaliknya. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Tahallul bermaksud memotong rambut. Untuk pria setidaknya memotong 3 helai rambut, sedangkan wanita cukup menggunting ujung rambutnya saja. Jika sudah melakukan rukun haji yang satu ini, maka segala macam larangan yang dilakukan pada masa ihram sudah diperbolehkan atau sudah dihalalkan. Dan yang terakhir yang keenam, tertib. Kemudian bacaan kalimat talbiyah. Untuk bacaan kalimat talbiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika lak.